Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Pada video kali ini kami akan menampilkan soal SKB Keguruan Profesional Bahasa Indonesia tentang materi majas. Kenapa kami membahas khusus materi majas? Karena kami berharap Anda akan memahami perbedaan-perbedaan masing-masing majas agar hasil dari tes SKB nanti akan maksimal, karena di materi bahasa Indonesia di dalam kisi-kisi atau fit report dari peserta tahun lalu ada beberapa soal tentang materi majas. Kami menganggap bahwa materi ini lebih bagus kalau dibahas secara khusus pada materi majas. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum Anda lanjut untuk menyimak video ini, silahkan like bagi yang belum like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk selalu update video-video terbaru kami. Silahkan juga komen di bawah video ini jika Anda memiliki saran, kritik, dan masukan atau perbaikan untuk video-video kami di masa yang akan datang. Soal yang pertama, majas personifikasi dalam kalimat berikut yang benar adalah: A. Raja hutan itu menunjukkan perangai garangnya. B. Dinda merupakan buah hati pasangan yang berbahagia itu. C. Dona dan Doni itu bagai pinang dibelah dua. D. Laptopku sedang kelelahan karena digunakan semalam suntuk. E. Dia selalu menyimpan permasalahan bagai api dalam sekam. Jawaban yang benar adalah D, yaitu laptopku sedang kelelahan karena digunakan semalam suntuk. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Majas personifikasi itu adalah penggunaan gaya bahasa yang ungkapannya seakan menggantikan fungsi benda mati dan bersikap seperti manusia. Ini berasal dari kata person atau person. Person adalah berarti orang, yaitu menganggap sebagai orang terhadap benda mati. Di soal ini itu karena adanya kata laptop. Laptop itu kan benda mati, sedang kelelahan. Nah, inilah yang menunjukkan ciri khasnya dari majas personifikasi. Soal nomor 2. Majas metafora dalam kalimat berikut yang benar adalah: A. Doni mampu meraih buah yang tinggi karena panjang tangan. B. Pohon nyur itu menari-nari dengan gemulai. C. Budi hanya bisa pasrah, dianggap sebagai sampah masyarakat. D. Anak Pak Budi itu keras kepala, walau terbentur dia tidak gagar otak. E. Lisa itu anak tiri dari Bu Mariam, sehingga kurang kasih sayang. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Budi hanya bisa pasrah, dianggap sebagai sampah masyarakat. Nah, di sini majas metafora adalah suatu majas yang menggunakan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan melalui suatu ungkapan. Jadi, satu objek dibandingkan dengan objek lain yang serupa sifatnya tetapi bukan manusia. Di sini kita lihat di jawaban ini Budi itu pasrah dan dianggap ini. Kata yang menunjukkan kata kunci dari kalimat ini adalah sampah masyarakat. Nah, ini manusia kok dianggap sebagai sampah masyarakat. Soal nomor 3. Contoh penggunaan majas simile yang benar adalah: A. Jalan tikus ini merupakan jalan satu-satunya. B. Bersikaplah adil terhadap anak-anakmu. C. Tajam benar perkataanmu, bagai pisau baru diasah. D. Rumahnya bak surga dunia. E. Tinggallah di sini sejenak menunggu wabah ini mereda.
Jawaban yang benar adalah C. Tajam benar perkataanmu, bagai pisau baru diasah. Nah ini, majas simile ini bisa dikatakan menyerupai majas asosiasi yang menggunakan kata penghubung berupa seperti bak, bagaikan. Nah, hanya bedanya pada majas simile ini adalah membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan membandingkan kegiatan dengan mengungkapkan ungkapan yang maknanya serupa dan disampaikan secara lebih lugas. Jadi pembaca langsung bisa menebak. Di sini kan di jawaban C ini cirinya ada di kata tajam benar perkataanmu. Sudah dikatakan tajam, terus diumpamakan sebagai pisau yang baru diasah. Nah, ini sudah jelas bahwa dia memiliki makna yang lugas. Nomor 4. Penggunaan majas asosiasi terdapat pada kalimat berikut kecuali. Kalau kecuali itu berarti yang bukan. A. Nasib kita itu seperti roda yang berputar. B. Dia sudah lama tidak muncul bagaikan ditelan bumi. C. Memberi hadiah Heni sama saja seperti menabur garam di lautan. D. Sita dan Siti itu wajahnya sama persis, bak pinang dibelah dua. E. Harapan Lina akan beasiswa, bak gayung bersambut. Nah, jawaban yang benar adalah D, yaitu Sita itu wajahnya sama persis, bak pinang dibelah dua. Ini merupakan majas simile kalau jawaban D. Yang majas asosiasi itu majas yang menggunakan ungkapan dengan membandingkan dua objek berbeda namun dianggap sama, yang dilakukan dengan pemberian kata sambung bagaikan, bak, atau seperti. Perbandingan dalam majas ini disampaikan secara implisit atau secara tidak lugas, sehingga pembaca harus menganalisa sendiri arti dari perumpamaan yang digunakan. Nah, ini nasib kita seperti roda yang berputar, berarti kan nasibnya berubah-ubah. Yang lain-lain semua ini adalah majas asosiasi, yang bukan itu hanya D ini, karena sudah ditunjukkan dengan kata sama persis, masih bak pinang dibelah dua. Soal nomor 5. Contoh majas alegori yang benar adalah A. Anaknya sangat nakal sehingga dijauhi teman-temannya. B. Rumahnya sangat jauh sehingga kami lelah berjalan kaki menuju ke sana. C. Jangan panik bertindak demikian. Jangan bertindak demikian. Itu menyakiti hati orang lain. D. Pertarungan politik ini membutuhkan kapten yang tepat. E. Pertandingan sepak bola itu dipimpin wasit yang adil. Jawabannya adalah D. Pertarungan politik ini membutuhkan kapten yang tepat. Nah, ini majas alegori adalah majas dengan gaya bahasa yang menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan dan bermakna konotasi. Nah, ini kalimat D ini menunjukkan bahwa pertarungan politik membutuhkan kapten. Nah, ini hanya kiasan saja. Kapten itu sebetulnya kan orang yang memimpin atau mengendalikan kapal, itu misalnya kapten kapal, atau kapten itu berupa tentara yang memimpin. Tapi di sini politik, tapi dibutuhkan kapten. Maksudnya dalam pertarungan politik itu dibutuhkan pimpinan atau yang pemegang kendali yang tepat. Nomor 6. Penggunaan majas litotes yang benar adalah A. Jangan minder, semua yang hadir di sini masih selevel. B. Penghasilan seorang YouTuber itu sedang meroket. C. Rumah gedong itu milik seorang artis yang baru naik daun. D. Dia bekerja membanting tulang demi mencukupi kebutuhan keluarga.
E. Masih bersyukur walau hanya mobil butut ini yang bisa kami beli. Nah, jawabannya adalah E, yaitu masih bersyukur walau hanya mobil butut ini yang bisa kami beli. Nah, penjelasannya, majas litotes itu majalah yang berkebalikan dengan hiperbola, tapi lebih sempit pada ungkapan yang bertujuan untuk merendahkan diri. Ya. Dan pada kenyataan yang dimaksud itu tidak seperti yang dikatakan. Di sini kata yang menunjukkan itu adalah mobil butut. Mungkin itu mobilnya juga tidak terlalu jelek, tapi dia karena merendah dia menyebutnya mobil butut. Nomor 7. Majas paradoks ditunjukkan pada kalimat berikut kecuali A. Dia merasa lapar padahal tinggal di pusat kuliner. B. Bawang merah merasa bahagia di tengah kesedihan bawang putih. C. Budi merasa bersemangat setelah mendengar gajinya akan dinaikkan. D. Dia merasa malas di tengah kobaran semangat para relawan. E. Dia tetap tersenyum meski hatinya sedih karena ditinggal sang kekasih. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Budi merasa bersemangat setelah mendengar gajinya akan dinaikkan. Ini adalah yang tidak benar. Yang lainnya semua adalah majas paradoks. Di sini paradoks itu maksudnya adalah majas yang ungkapan untuk membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikan. Di sini kan lapar di pusat kuliner, bahagia, sedih, kemudian malas, di sini semangat, tersenyum, ini meski hatinya sedih. Tersenyum ini kan identik dengan gembira, kemudian di sini lawannya sedih. Soal nomor 8, penggunaan majas ironi yang benar terdapat dalam kalimat A. Budi anak yang rajin sehingga dia sering mendapat pujian dari guru. B. Rajin sekali adikku ini, matahari sudah di tengah kepala baru bangun. C. Ramah betul adikmu, setiap ada orang selalu disalami. D. Tinggi benar gunung itu, sampai puncaknya tidak kelihatan. E. Orang itu sangat kaya sehingga hartanya ada di mana-mana. Nah, jawaban yang benar adalah B, yaitu rajin sekali adikku ini, matahari sudah di tengah kepala baru bangun. Nah, ironi itu artinya adalah menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang dimaksud, yaitu seperti sedang menyindir lah. Jadi seperti memuji di awal tapi menunjukkan maksud sebenarnya atau menyindir di akhir kalimat. Di sini dia bilang rajin sekali, namun matahari sudah di tengah kepala itu maksudnya sudah siang tapi adiknya baru bangun. Nomor 9. Penggunaan majas pleonasme yang benar ditunjukkan pada kalimat A. Coba angkat tangan ke atas bagi yang setuju dengan saya. B. Dia sudah angkat tangan dalam mendidik anaknya. C. Penduduk desa telah menerima dengan tangan terbuka bekas narapidana itu. D. Bapaknya membawa buah tangan sepulang dari Jakarta. E. Pemimpin itu memerintah dengan tangan besi. Jawabannya adalah A. Coba angkat tangan ke atas bagi yang setuju dengan saya. Penjelasannya begini, majas pleonasme adalah penggunaan kata-kata yang maknanya sama, sehingga terkesan tidak efektif. Namun hal ini sengaja dilakukan untuk menegaskan suatu hal. Nah, di sini adalah angkat tangan. Kalau mengangkat tangan pasti kan ke atas, tapi masih ditunjukkan dengan tangan ke atas. Misalnya yang lain tuh turunkan ke bawah itu. Nah, ini adalah majas pleonasme. Nomor 10. Contoh penggunaan majas retorika yang benar adalah
A. Siapa yang mempunyai hobi memancing? B. Siapa yang senang bila keluarganya berantakan? C. Apa yang menyebabkan tubuhnya kurus? D. Siapa yang orang tuanya petani? E. Siapa yang paling pandai di kelas ini? Nah, majas retorika itu adalah dilakukan dengan memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang sesungguhnya tidak perlu dijawab. Nah, ini kan makna dari kalimat ini adalah tidak ada seorang pun yang ingin keluarganya berantakan, tapi seolah-olah dia bertanya, tapi pertanyaan itu tidak terlalu membutuhkan jawaban. Oke, demikian dengan berakhirnya soal nomor 10 ini merupakan akhir dari video ini. Di akhir video ini kami mendoakan Anda semua akan sukses menghadapi SKB, terutama SKB Guru SD materi Bahasa Indonesia, dan akhirnya Anda akan diangkat menjadi CPNS. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe, like, dan komen di bawah video ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.